Bismillah. Bayangkan sebuah batu gunung yang menindih dada Anda di bawah terik matahari. Namun, lisan Anda justru membisikkan kata Ahad. Mengapa Bilal bin Rabah bisa sekuat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah وما كان من المشركين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أوصيكم بنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan di pagi yang cerah ini Allah masih mengizinkan kita untuk hadir di rumah Allah ini dalam rangka memenuhi kewajiban panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah-langkah kita mulai dari rumah sampai di masjid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal terbaik, pemberat timbangan nanti di akhirat, dan kita dimudahkan berjumpa lagi nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga kita di saat sebagian orang masih terbuai dalam selimutnya hawa yang dingin, tapi Allah Subhanahu wa taala memilih Bapak Ibu ya sebagai hamba-hamba Allah pilihannya. Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kaki kita, menggerakkan hati kita untuk duduk bersama di rumahnya yang mulia ini. Ini adalah tanda cinta Allah kepada kita. Hari ini kita berkumpul untuk menenungkan satu pondasi, ya, satu pondasi yang di atasnya tegak seluruh bangunan Islam kita. Satu perkara yang menentukan apakah lelah kita di dunia akan berbuah surga nanti, atau justru sirna amalan kita tak tersisa. Perkara itu adalah perkara tauhid, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin. Jamaah sekalian, seringkali kita mengejar berbagai kunci di dunia ini. Kunci kesuksesan finansial, kunci keharmonisan keluarga, hingga kunci jabatan. Namun kita sering lupa menyiapkan satu-satunya kunci yang paling kita butuhkan saat kita sendirian di alam kubur kita, dan saat nanti kita berdiri di padang mahsyar. Nah, apa itu kuncinya? Kunci itu adalah kalimat thayyibah. Apa Bapak Ibu?
kalimat thayyibah. Bunyinya apa? Pasti kita sudah hafal semuanya. La ilaha illallah, miftahul jannah, kuncinya masuk surga. Mari kita renungkan sebuah mutiara hikmah dari seorang ulama besar dari Timur Tengah. Beliau adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau pernah berkata dalam kitabnya, At-Tauhid huwa miftahul jannah. Tauhid adalah kunci surga. Wa huwa asluddin wa asasuhu. Itu adalah pondasi agama dan asasnya atau pokoknya. Wa bihi tuqbalul a'mal wa tughfirudz dzunub. Dan dengan tauhid yang murni inilah amalan-amalan Bapak Ibu akan diterima, wa taghfirudz dzunub, dan dosa-dosa akan diampuni. Kuncinya apa? Tauhid, kalimat thayyibah. Bayangkan Bapak Ibu, sebanyak apapun sholat malam kita, setinggi apapun tumbukan sedekah kita, wirawiri haji umrah kita, jika di dalam hati ini masih ada ketergantungan kepada selain Allah, jika kita masih merasa ada khauf, ada ketakutan, ada yang pengharapan selain Allah, ada kekuatan lain yang bisa mendatangkan mudarat atau manfaat selain Allah, maka runtuhlah, mardudah, runtuhlah, tertolaklah seluruh amalan tersebut. Kuncinya apa? Tauhid. Tauhid adalah pembersih jiwa kita, pembebas manusia dari penghambaan sesama makhluk menuju penghambaan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk memahami bagaimana tauhid bekerja di dalam dada kita, mari kita bawa hati kita mundur ke abad yang ke-7 Masehi, di atas padang pasir yang panas di kota Mekah. Ya, mari kita petik ibrah dari kisah seorang sahabat Nabi yang menorehkan tinta emas tentang arti sebuah keteguhan iman, perjuangan untuk senantiasa iman dan Islam itu tetap terjaga. Siapa beliau? Yaitu Bilal bin Rabah Al-Habsyi, karena beliau dari Habsi, ya, Habasyah. Nah, Bilal ini adalah seorang budak yang berkulit hitam, miskin, dan tidak punya kerabat yang bisa membelanya di kota Mekah. Ketika cahaya hidayah menyapa hatinya, ia memeluk Islam itu secara sembunyi-sembunyi. Namun rahasia itu akhirnya terbongkar oleh majikannya yang sangat kejam, ya, karena tidak suka ketika ada budaknya ini memeluk agamanya Muhammad. Majikannya tahu siapa majikannya, Umayyah bin Khalaf. Seketika itu pula hidup Bilal berubah menjadi ujian yang teramat dahsyat. Umayyah majikannya marah besar, merasa harga dirinya ini diinjak-injak karena seorang budak berani menentang berhala sesembahannya. Maka di suatu siang yang teramat terik, ketika matahari Mekah tepat berada di atas kepala, di mana padang pasir itu berubah menjadi seperti tungku api yang membara, maka sang majikan Umayyah bin Khalaf memerintahkan para al-kujunya
Untuk apa? Wahai Al-Guju, ya, tarik itu si Bilal bin Rabah ke tengah padang pasir. Pakaian Bilal dilepas, tubuhnya yang hitam legam itu dihempaskan di atas padang pasir yang mendidih. Rasa panasnya ya menusuk hingga ke tulang Bilal bin Rabah. Tidak sampai di situ, Bapak Ibu sekalian, Umayyah sang majikan memerintahkan sebuah batu gunung yang besar dan sangat berat, kemudian diletakkan di atas dada Bilal. Di bawah terik matahari, di bawah padang pasir yang tersengat matahari, di atasnya batu yang besar. Batu itu mendidih, ya, menindih dadanya Bilal, membuat nafasnya ini betul-betul sesak luar biasa, seolah-olah paru-parunya hendak pecah. Setiap kali Bilal bernafas, batu itu menekan lebih dalam. Darah mulai mengalir dari punggungnya yang terkurus pasir panas. Umayyah sang majikan berdiri di samping Bilal yang sedang sekarat, lalu berteriak dengan kesombongan dirinya, demi Lata wal Uzza, kamu akan terus mengalami kesakitan sampai kamu mati, atau kamu ingkar kepada Muhammad dan kembali menyembah berhala-berhala kami, menyembah Tuhan-Tuhan kami. Diancam Bilal dengan teriak kesombongan Umayyah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita bayangkan posisi Bilal saat itu. Beliau sendirian, tidak punya kerabat, tidak punya saudara, tidak ada yang menolong, tubuhnya hancur, napasnya di ujung tenggorokan. Secara logika manusia, andai Bilal ini berpura-pura kafir, ya, di lidah, ya, untuk menyelamatkan dirinya demi menyelamatkan nyawanya, syariat membolehkan karena terpaksa. Namun apa yang keluar dari lisan Bilal, Bapak Ibu sekalian? Apakah beliau mengerang kesakitan? Apakah beliau meminta ampun kepada sang majikan Umayyah? Wallahi, demi Allah, tidak. Di tengah himpitan batu dan siraman panas matahari dari celah bibirnya yang begitu menggigil, yang begitu, ya, pecah-pecah sebuah kalimat yang menggetarkan langit dan bumi dengan suara yang lirih, ya, suara yang lirih namun penuh penekanan. Bilal berbisik, Ahad, Ahad. Apa artinya Ahad? Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Ahad, Ahad, dengan suara yang lemah, dengan penuh, ya, betul-betul dalam hatinya. Umayyah semakin murka, ayat al-ikhwah. Majikannya semakin emosi dengan perkataan Bilal. Sudah disiksa sedemikian, Bilal masih bertahan dengan tauhidnya, dengan memasrahkan totalitas kepada Allah Azza wa Jalla. Umayyah semakin brutal, murka. Katakan kalimat lain, wahai Bilal. Katakan kalimat lain. Katakan kalimat pujian untuk berhala kami, Lata dan Uzza. Bentak Umayyah dengan suara keras sambil mencabuk tubuh Bilal. Namun setiap cambukan berdarah itu justru dibalas oleh Bilal apa? Dengan untayan kata yang sama. Apa itu? Ahad, Ahad.
Allah yang Maha Esa, yang tidak dipersekutukan dengan apapun. Mengapa Bilal mampu bertahan, Bapak Ibu sekalian? Mengapa rasa sakit yang luar biasa itu seolah-olah sirna? Para ulama menjelaskan itu karena manisnya tauhid telah meresap ke dalam sumsum tulang Bilal. Ketika Bilal telah dipenuhi oleh kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka siksaan dunia yang paling berat sekalipun akan terasa kecil di hadapan Allah. Bilal tahu itu tubuhnya mungkin milik Umayyah, tapi jiwanya adalah milik Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ya, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Bilal tahu jika ia mati saat itu dengan menggenggam kalimat ahad. Kalimat ahad itu adalah karena Bilal tidak mampu dengan panjang la ilaha illallah, dia hanya mampu ahad, ahad saja, maka surga telah menantinya. Miftahul jannah man akhira kalamuhu kalimat tayyibah la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya lewatlah Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu anhu, melihat penyiksaan yang biadab itu. Air mata Abu Bakar As-Siddiq tidak tertahan menetes air matanya. Beliau tidak tega dengan ya Bilal dengan yang begitu merintih kesakitan yang luar biasa yang dia tahan, jauh di atas yang dia perkirakan. Maka beliau tidak tega melihat saudara seiman disiksa sedemikian rupa. Maka Abu Bakar kemudian menebus Bilal dengan harga yang sangat-sangat mahal, karena memang zaman perbudakan bisa dijual belikan. Maka jauh di atas harga pasar, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka Umayyah tertawa mengejek, ambillah dia. Ya, andai kau menawar sepeser pun, aku akan menjualnya. Namun Abu Bakar membalas dengan tegas, wallahi demi Allah, andai engkau menjualnya dengan harga 100 kali lipat, aku akan tetap membelinya. Masya Allah, Abu Bakar terkenal dengan kedermawanannya. Bilal pun merdeka, Bapak Ibu sekalian, jiwanya merdeka, fisiknya pun merdeka karena tauhid. Maka di kemudian hari Bilal dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi apa? Muadzin pertama dalam sejarah peradaban Islam. Maka ditunjuk ya oleh Rasulullah langsung, wahai Bilal, engkau adalah muadzin, adalah posisi yang sangat terhormat, memanggil para jamaah untuk hadir ke rumah Allah, ke masjid-masjid, ke surau-surau. Suara lisan yang dulunya merintih ahad, ahad di bawah batu panas berubah menjadi suara yang mengumandangkan keagungan Allah dan tempat tertinggi di kota Madinah, memanggil ribuan umat untuk bersujud rukuk, hanya satu tujuan, Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mari kita tengok diri kita hari ini. Ya, kita tidak pernah diuji dengan batu panas yang menindih dada kita. Ya, kita tidak pernah dicambuk karena sholat subuh ke masjid. Kita hidup aman, nyaman, dan tentram, makan 3 kali bahkan bisa lebih, bahkan bisa memilih menu kesukaan kita di waktu kita masih Allah berikan rezeki. Namun pertanyaannya hadirin, sudahkah tauhid kita sekuat Bilal? Atau jangan-jangan tauhid kita gampang goyah karena urusan dunia yang sepele,
yabi'u dinahu bi'aradhi minad dunya, menjual sedikit dengan kemuliaan dunia, akhirnya tauhid kata runtuh. Ketika rezeki agak seret, apakah kita mulai mendatangi dukun, paranormal, ya, para tukang khurafat? Man arafa, ya, au kahinan, ya, bima saddaqu bima yaqulu lam tuqbal salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun, paranormal, tukang peramal, fasaddaqu bima yaqul, maka dia membenarkan apa yang dia katakan, lam tuqbal salatu arba'ina yauman, 40 hari salatnya tidak akan digubris oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar mendatangi dan membenarkan. Ketika ujian hidup datang, apakah kita lebih sering mengeluh di media sosial daripada kita bersujud, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ketika azan berkumandang dari menara Masjid Al-Aqsa, apakah kita langsung menyambutnya, ataukah kita tuh masih menukarnya dengan urusan duniawi, atau taswif, menunda-nunda dengan alasan ini dan itu? Ingatlah pesan ulama dan kisah Bilal hari ini. Tauhid bukan sekedar ucapan di lisan, la ilaha illallah sampai sekian ribu kali, tapi keyakinan mutlak bahwa Allah adalah segala-galanya. Dialah penjamin rezeki kita, dialah penyembuh sakit kita, dan dialah penentu keselamatan kita kelak di akhirat. Maka mari kita jaga tauhid kita bersihkan noda syirik kecil maupun besar, agar kelak saat malaikat maut datang menjemput kita, lisan kita diringankan untuk mengucapkan kalimat terbaik kunci surga, yaitu la ilaha illallah. Semoga Allah memudahkan lisan kita dan kita dimudahkan jalan kita menuju jannahnya. Demikian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Semoga sedikit yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi Bapak Ibu dan saya pribadi khususnya. Semoga kita dijaga tauhid kita sampai kita mati dalam kondisi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit yang saya sampaikan, kurang lebihnya dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.